Shalom, jangan lupa subscribe channel GB Bor Panas dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai ibadah setiap minggunya. Dan jangan lupa follow Instagram GB Bor Panas dan Blaze Community. Shalom teman-teman, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita tenangkan hati kita dari lagu handphone. Kita akan satu lagu pujian, nyanyi dan bersorak.
Mari kita bersatu hati, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk penyertaan kebaikan-Mu Tuhan. Hingga pada saat ini kami ada, kami tahu semua hanya karena anugerah kebaikan-Mu saja ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan, agar kami dapat mengaplikasikannya juga dalam kehidupan kami ya Bapa. Pakai setiap kami, pakai mulut bibir hamba-Mu ini, agar apa yang hamba-Mu sampaikan semua juga berasal daripada-Mu. Dan semuanya dapat membangun iman kami, membangkitkan rasa cinta kami kepada Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom semua teman-teman, shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, terima kasih. Sebelumnya saya ingin ucapkan kepada Bless Community yang sudah mengizinkan saya untuk bisa berbagi dalam komunitas pemuda di GBI Bor Panas. Terkhususnya untuk Saudari Feli yang sudah mengundang saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman semua. Sebelumnya saya mohon maaf juga kalau suara saya mungkin lagi agak serak-serak, karena di hari Minggu lalu tenggorokan saya lagi kurang enak, jadi sampai sekarang masih agak serak-serak. Jadi mohon maaf jika ada suara-suara aneh yang muncul karena lagi serak seperti ini ya. Tapi saya berdoa biar kondisi apapun yang terjadi saat ini tidak akan mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Ya, oke, langsung saja perkenalkan. Nama saya Yosua. Saya saat ini aktif melayani di GBI Ecclesia Ministry Tangerang. Saya juga sebagai staff di situ. Nah, saat ini saya akan berbicara mengenai point of view atau sudut pandang to save generation. Sudut pandang untuk menyelamatkan generasi ini. Ada hal yang menarik jika kita berbicara mengenai point of view atau sudut pandang ya, maka secara singkat saya ingin mengatakan bahwa ini artinya kita sedang membahas sebuah posisi yang ada lebih dari satu untuk memandang suatu hal. Artinya ada lebih dari satu posisi untuk memandang sesuatu. Contohnya, ketika saya berada di depan sini, saya sedang memandang ke sana. Tapi ketika ada teman-teman yang memandang dari sebelah sana, maka teman-teman akan memandang hal yang berbeda dengan apa yang saya pandang ke sana. Jadi ada dua sudut pandang, kurang lebih seperti itu. Nah, point of view atau sudut pandang bagi saya ini merupakan hal yang penting ya. Ketika kita ingin berkata, oh saya pengen menyelamatkan generasi ini menjadi hal yang penting. Mengapa saya dikatakan demikian? Perhatikan baik. Karena seringkali atau saat ini banyak kita lihat, mungkin orang berkata, oh saya ingin menyelamatkan generasi ini untuk Kristus. Tapi pertanyaannya, banyak cara-cara yang digunakan yang sangat tidak mencerminkan Kristus. Banyak metode-metode yang digunakan sama sekali tidak mencerminkan Kristus. Jadi pertanyaannya, benarkah menyelamatkan generasi untuk Kristus atau mungkin untuk Kristus? Kalau mungkin artinya masih ada kemungkinan lain, bisa benar-benar untuk Tuhan atau yang lain. Ya, oke. Mungkin tentang point of view ini kita juga sering mendengar yang namanya kacamata ya, kacamata Allah, kacamata manusia ya. Itu sudah sering kali pasti kalian dengar semua. Nah, kacamata ini kalian juga pasti sering mendengar kata-kata seperti ini, bahwa kacamata yang kita pakai itu yang akan menentukan cara kita memandang sesuatu. Kacamata yang kita pakai itu akan menentukan cara kita untuk menghadapi sebuah permasalahan. Saya percaya kalian pasti pernah mendengar kata-kata ini. Kalaupun kalian sebelumnya belum pernah dengar, tadi barusan tuh kalian udah dengar kata-kata itu ya. Oke. Ya, oke. Apa yang hari-hari ini kita hadapi ya, ketika kita berbicara soal kacamata atau sudut pandang, artinya kan begini, ada satu keadaan, ada satu kondisi, yaitu yang dialami oleh semua orang. Tapi bagaimana posisi orang itu memandang, itu yang membedakan cara orang merespon. Contoh hari-hari ini, kita semua mengalami hal yang sama, yaitu menghadapi pandemi virus COVID-19 ya. Siapa sih yang gak terkena orang virus COVID-19 ini, gak pernah memandang agama? Oh, saya pengen menjangkit orang yang agamanya Kristen aja. Oh, saya pengen menjangkit orang yang agamanya non-Kristen aja. Nggak ada. COVID
COVID nggak pilih-pilih agama teman-teman semua ya, oke? COVID nggak pernah pilih-pilih agama. Artinya keadaan hari ini dialami oleh semua orang, Kristen maupun non-Kristen. Tapi permasalahannya yang membedakannya adalah bagaimana cara seseorang memandang COVID-19 ini, memandang kondisi pandemi ini, memandang permasalahan yang terjadi saat ini. Karena semua permasalahan terjadi, toh itu semua atas izin Tuhan, bukan sembarangan terjadi. Jika kita berbicara mengenai point of view ini, ya, maka tugas kita hari-hari ini, kalau saya boleh katakan, bertepatan dengan bulan misi Gereja Bethel Indonesia pada bulan Oktober ini. Tugas kita hari-hari ini adalah yaitu untuk memperbaiki cara pandang generasi ini minimal. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan orang dari non-Kristen menjadi Kristen, minimal sebagai utusan Allah, kita harus bisa bermisi untuk Allah. Itu dengan apa? Minimal bagi saya, kita harus bisa memperbaiki perspektif atau cara pandang generasi ini menghadapi sebuah permasalahan. COVID-19 ini merubah banyak hal, tapi kalau kita bisa memahami COVID-19 ini, memahami pandemi ini, bisa mengambil sisi baiknya, maka kita tidak akan mungkin jadi stres, jadi depresi, jadi hilang harapan. Nggak akan mungkin, karena kita bisa melihat dengan sudut pandang yang benar. Nah, hari-hari ini saya menemukan ada banyak usaha yang dilakukan oleh segelintir orang atau oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Kristus, yang sebenarnya di dalamnya kita belum tahu atau tidak jelas untuk Kristus atau bukan. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena melihat dari metode-metode atau cara-cara yang dipakai untuk mengatakan menyelamatkan generasi atau untuk menginjili atau untuk lain sebagainya demi Kristus, sama sekali tidak mencerminkan karakter Kristus, sama sekali tidak mencerminkan Kristus yang turun ke dunia ini. Jadi bagi saya, ketika kita berbicara mau menyelamatkan generasi ini, kita tidak bisa menjadikan diri kita serupa dengan dunia ini dengan embel-embel saya pengen menyelamatin dia, makanya saya harus menjadi seperti dia. Nggak bisa. Firman Tuhan jelas mutlak dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu ayat tidak bisa kita tolak, dan itu mutlak perintah Allah dalam Alkitab yang kita baca bersama-sama. Tetapi justru kita harus menjadi serupa seperti Kristus yang turun ke dunia ini dan memberikan sebuah pengharapan, memberikan sebuah damai, memberikan sebuah rasa ketenangan di lingkungan di mana kita berada. Dalam hal ini saya ingin membawa kita coba sama-sama memahami bahwa untuk menyelamatkan generasi ada satu sudut pandang yang harus kita gunakan, yaitu sudut pandang Allah. Kita tidak bisa menyelamatkan generasi dengan sudut pandang manusia, tapi harus memahaminya atau melakukannya dengan sudut pandang Allah. Dalam menyelamatkan generasi, mengapa begitu penting pertanyaannya kan? Kenapa harus pakai sudut pandang Allah? Why? Yang pertama yang akan saya sampaikan, karena Allah memandang sesuatu hal itu berbeda dengan manusia. Bagaimana Allah memandang suatu permasalahan, bagaimana Allah memandang suatu kejadian, tidak sama dengan manusia memandang suatu keadaan. Mari kita lihat sejenak dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, dikatakan demikian, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kalau kita melihat secara keseluruhan pasal ini sedang menceritakan bagaimana sejarah bangsa Israel, dan di dalamnya itu terdapat yang namanya nubuat dan janji Allah. Ya, singkatnya kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya di pasal ini, Tuhan pengen meyakinkan bangsa Israel pada saat itu, pengen meyakinkan bahwa hanya Dia, hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan bangsa Israel, yang mampu menolong bangsa Israel keluar dari masa-masa itu, yang mampu mengangkat derajat dari bangsa Israel. Nah, memang benar dulu bangsa Israel ini telah melakukan kesalahan yang fatal, yaitu apa? Kepada ilah-ilah lain. Mereka berpaling daripada Allah dan dia menyembah kepada ilah
ilah lain. Ini merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi yang mau saya beritahu di sini adalah sefatal itu hal yang dilakukan oleh bangsa Israel ya. Dia menyembah berhala, tapi Tuhan ya, Allah pada ayat ini khususnya bisa kita lihat dia begitu menekankan bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang begitu berharga dibandingkan dengan apapun. Hingga ayat ini berkata, aku memberikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini membuktikan betapa berharganya bangsa Israel. Mungkin kita akan sangat bingung dan tidak mengerti kenapa Allah bisa menganggap bangsa Israel sebegitu pentingnya. Mengapa Allah bisa menganggap bangsa Israel sebegitu berharganya hingga rela untuk memberikan manusia-manusia lain, untuk memberikan bangsa-bangsa lain menggantikan bangsa Israel. Mungkin kita akan heran, kita akan bingung. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa Allah dalam memandang sesuatu itu sangat berbeda dengan manusia memandang suatu kejadian. Kita tidak bisa menyelami pikiran Allah. Kita tidak akan bisa menyelami apa maksud Allah. Kita tidak akan bisa menyelami apa rencana Allah. Karena memang cara pandang Allah, pikiran Allah terlalu luas untuk bisa kita selami. Jika kita menggunakan cara pandang manusia, maka apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan cuma apa? Ketika melihat ada seorang anak muda yang hidupnya berdosa, hidupnya mabuk-mabukan, mantap bro. Yang hidupnya berantakan, seks sana sini dan lain sebagainya. Ketika kita melihat itu, orang itu masih di ujung jalan aja, masih jauh berapa kilometer kita udah lihat, itu dia yang parah banget, nakal segala macam. Kita udah gibahin, udah gosipin, udah caci maki, padahal orang aja belum tentu kenal kita. Itu kalau kita menggunakan sudut pandang manusia, kita menganggap orang yang sudah berdosa. Tapi yang saya mau katakan bahwa untuk menyelamatkan generasi ini, kita tidak bisa menggunakan cara pandang manusia itu. Kita harus memakai cara pandang Allah yang apa? Yang menganggap setiap individu, setiap manusia itu begitu berharga untuk kerajaan surga. Maka tugas kita, khususnya GBI juga menjadikan bulan Oktober ini sebagai bulan misi. Untuk apa? Yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang, untuk menyelamatkan generasi-generasi yang mulai jauh dari Tuhan, yang stres karena pandemi ini akhirnya lari ke tempat lain, yang stres karena pandemi ini akhirnya melampiaskan ke tempat lain. Ini tugas kita sebagai generasi muda. Mari kita bangkitkan roh yang menyala-nyala, semangat kita untuk juga bisa menyelamatkan generasi ini. Ketika kita menggunakan kacamata Allah, ketika kita menyelamatkan generasi ini dengan kacamatanya Allah, maka setiap manusia, seperti yang saya katakan tadi, kita akan menganggapnya sebagai suatu ciptaan atau suatu makhluk yang begitu berharga di mata Allah. Dan tugas kita seharusnya ketika kita menggunakan sudut pandang Allah untuk menyelamatkan generasi ini adalah dengan memperkenalkan Kristus ke dalam kehidupan mereka. Lewat apa? Gak perlu menginjil, gak perlu khotbah. Dalam kisah para rasul ini berkata, hai kamu. Enggak begitu. Kalian cukup apa? Memberikan atau memperlihatkan bahwa diri kalian ini adalah cerminan Kristus. Diri kalian menunjukkan adanya Kristus. Diri kalian menunjukkan buah-buah roh. Diri kalian menunjukkan kasih yang sebagaimana Kristus telah berikan kepada setiap kita. Ini yang perlu kita pahami secara bersama. Yang pertama tadi apa? Bahwa cara pandang Allah memandang sesuatu berbeda dengan manusia. Yang kedua yang akan saya sampaikan bahwa mengapa penting cara pandang Allah ketika kita mau menyelamatkan generasi ini. Yang kedua adalah karena Allah itu memandang dari tempat yang maha tinggi. Mengapa penting? Karena Allah memandang dari tempat yang maha tinggi. Misalkan saya memberikan sebuah pengandaian seperti ini. Saya sedang berada di apartemen, di sebuah apartemen di lantai dasar ya, di lantai dasar di paling bawah. Saya ada di situ. Nah, lalu teman-teman, saudara ada di lantai 21, anggaplah di lantai 21 yang otomatis perbedaannya ada 21 lantai di atas saya. Saya kan di lantai dasar ya, kurang lebih sekitar seperti itu. Saya mau tanya,
Kira-kira yang bisa memiliki sudut pandang atau jangkauan penglihatan yang lebih luas siapa? Saya yang ada di lantai dasar atau saudara yang ada di lantai 21? Tentu yang punya jangkauan penglihatan yang lebih luas adalah saudara, teman-teman semua. Kenapa? Karena kalian berada di lantai 21 dan saya cuman ada di lantai dasar. Kalau saya melihat di depan apartemen, aduh, mau jalan tapi macetnya parah banget, panjang banget. Ini mah pasti berjam-jam nih kalau mau sampai rumah. Ini mah pasti berjam-jam kalau saya jalan sekarang. Tapi ketika teman-teman atau saudara kalian semua melihat dari lantai 21, wah, ini mah macet karena belokan di sebelah apartemen tuh. Jadinya macet kan karena ada pertigaan di situ. Udah lewat dari situ, wah, kosong, lancar semua. Artinya apa? Sudut pandang yang Allah miliki, yang berada di tempat yang maha tinggi tersebut, lebih luas daripada sudut pandang kita. Maka penting kita harus bisa belajar memahami sudut pandang Allah, memahami bagaimana cara Allah memandang. Jelas ya? Jadi jangkauan pandangan manusia itu terbatas. Seperti tadi yang saya berikan sebuah perumpamaan, kalau saya di lantai dasar, jadi cuma bisa lihat ya, macetnya parah banget nih. Tapi sedangkan di lantai 21 bisa lihat ya itu cuma dibelokan situ, jika keluar dikit juga nggak bakal kena macetnya, udah kosong. Sama, Allah berada di tempat yang maha tinggi, mampu melihat lebih luas, lebih jauh ke depan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 juga dikatakan bahwa dia tahu rancangan yang ke depan ada tentang kita. Rancangan hari depan tentang diri setiap kita, diri teman-teman, diri saudara semua. Yesus, Allah tahu hal itu. Dia itu apa? Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan apa? Untuk hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kita harus bisa memahami cara pandang Allah terhadap manusia atau terhadap kejadian yang terjadi hari-hari ini. Sangat jelas jadi ya, kalau kita sudah pahami bersama tadi bahwa kita perlu memahami bagaimana Allah memandang dari tempat yang maha tinggi, supaya kita bisa melihat lebih luas tentang generasi ini, supaya kita bisa melihat lebih luas cara untuk menyelamatkan generasi ini. Jadi yang pertama tadi, ya, mengapa penting sudut pandang Allah ketika kita berbicara ingin menyelamatkan generasi ini? Karena yang pertama, Allah memandang sesuatu berbeda dengan manusia. Yang kedua, karena apa? Karena Allah memandang dari tempat yang maha tinggi. Dan yang ketiga yang akan sama-sama kita pelajari adalah bahwa Allah memandang dengan penuh kasih. Hal yang terakhir ini yang harus kita pahami betul, bahwa Allah memandang segala sesuatu dengan penuh kasih. Allah memandang segala sesuatu dengan penuh kasih dalam hatinya. Jika manusia mungkin seringkali tidak ingat bahwa setiap individu, setiap manusia itu berharga di mata Allah, Allah selalu mengingat hal itu. Seringkali kita lupa bahwa tukang beca di depan gereja itu berharga di mata Tuhan. Kita seringkali lupa hingga mengabaikannya. Tukang bubur di depan gereja itu juga berharga di mata Tuhan. Kita seringkali lupa, kita mengabaikannya. Tukang roti di depan gereja juga berharga di mata Tuhan, tapi seringkali kita lupa dan mengabaikannya. Maka kita harus bisa memahami cara pandang Allah, bahwa setiap manusia, setiap individu merupakan orang-orang yang berharga, orang-orang yang juga Allah kasihi, yang Allah ingin mereka juga diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal. Kita harus pahami hal itu bersama-sama. Nah, begitu banyak ya kisah, kalau membaca Alkitab, kisah Yesus bertemu dengan orang-orang yang berdosa. Hingga kalau kita juga sering dengar bahwa Yesus disebut sebagai sahabat orang berdosa. Artinya apa? Yesus juga menaruh kasih kepada orang-orang yang telah berdosa. Orang tidak akan mungkin disebut sahabat kalau dia tidak menaruh kasih kepada sahabatnya. Maka karena Yesus menaruh kasih juga terhadap orang-orang berdosa, hingga ia bisa dijuluki atau disebut sahabat orang berdosa. Karena apa?
Karena Yesus juga mengasihi orang yang berdosa. Dalam Matius 9 ayat 13 dikatakan di sana bahwa Yesus datang, Allah mengutus Yesus bukan untuk orang benar. No, bukan untuk orang benar Yesus datang. Itu jelas tertulis dalam Matius 9 ayat 13. Tapi Yesus datang untuk orang yang berdosa. Allah mengutus Yesus turun ke dunia untuk memanggil orang berdosa. Siapakah kita yang menganggap diri kita benar? Tentu awal mula kita semua adalah orang-orang berdosa. Dan karena Kristus telah turun dan kita percaya kepada Kristus, dan Kristus memberikan kita sebuah pengharapan akan kehidupan yang kekal, maka kita dibenarkan karena Kristus. Jadi kita sejatinya orang yang penuh dengan dosa, tapi karena Kristus telah membenarkan kita, maka kita menjadi orang-orang yang benar. Tapi ingat, kita juga harus bertanggung jawab terhadap predikat atau terhadap julukan kita adalah orang benar. Kita harus hidup sesuai dengan perintah Kristus itu sendiri. Maka kita perlu melihat orang-orang di sekitar kita. Kita perlu melihat generasi yang ada hari-hari ini, generasi muda yang ada saat ini dengan penuh kasih. Jangan sampai seperti saya katakan tadi, orang yang masih jauh berapa kilometer di depan sana, kita sudah menjudge. Kita mengatakan, ini gak layak, ini berdosa, ini orang ngerokok mulu, ini orang mabok-mabokan, gak pantas masuk ke Tuhan, gak pantas datang ke gereja, gak pantas bertemu dengan Tuhan. Halo, saya mau ingatkan setiap kita bahwa Kristus datang ke dunia bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Dan ingat juga siapa kita dulu sebelum mengenal Kristus. Siapa saya dulu sebelum saya mengikut Kristus. Siapa saya dulu sebelum mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua hanya orang-orang berdosa yang kalau tanpa Allah tidak mungkin menerima yang namanya keselamatan itu. Jadi jangan sampai mulut kita, mata kita terlalu mudah untuk mengatakan itu orang berdosa, tidak pantas ke gereja. Itu orang berdosa, tidak pantas jadi orang Kristen. Justru Kristus memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya orang-orang tersebut diselamatkan. Sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan generasi ini, sebagai utusan Allah untuk bisa membagikan atau menyebarkan kabar baik di tengah-tengah dunia ini, kita perlu memandang orang-orang di sekitar kita. Kita perlu memandang teman-teman kita. Kita perlu memandang orang-orang yang ada di sekitar kita, di depan mata kita, atau di lingkungan kita dengan penuh kasih. Karena dengan begitulah orang-orang juga akan bisa melihat dalam diri kita benar bahwa ini nih Yosua memang benar-benar orang Kristen. Saya melihat kasih Kristus dalam kehidupan Yosua. Oh benar, ini Feli. Saya melihat dalam diri Feli ada kasih Kristus. Ini benar-benar orang Kristus, orang Kristen. Jangan sampai kita orang Kristen malah mendatangkan malapetaka bagi orang lain. Sebagai orang Kristen kita malah mendatangkan duka cita. Sebagai orang Kristen kita malah mendatangkan kekacauan. Jangan sampai. Tapi sebagai orang Kristen seharusnya kita mendatangkan sukacita, damai bagi lingkungan di mana kita berada. Saya berdoa kiranya 3 hal yang kita dengarkan, yang kita pelajari saat ini bisa kita pahami dengan baik. Bahwa untuk menyelamatkan generasi ini tidak bisa sembarangan. Tidak bisa dengan, kayaknya kalau saya pengen menyelamatkan orang-orang yang pakai narkoba, saya harus tahu dulu nih narkoba itu seperti apa. Saya cobain dulu narkoba. Enggak begitu caranya. Kalau saya pengen nyelamatin orang-orang yang mabuk ini, kayaknya saya perlu ikutan mabuk deh, biar saya tahu gimana sih rasanya mabuk, baru saya bisa menginjil mereka. Tidak seperti itu caranya. Cara terbaik untuk bisa menyelamatkan generasi ini adalah dengan melakukan apa yang Kristus lakukan. Mencerminkan bahwa dalam diri kita ada Kristus, memancarkan kasih dalam diri kita sebagai tanda bahwa kita benar-benar anak-anak Allah. Tidak ada cara lain. Maka itu kita tidak bisa bilang saya pengen bawa dia jadi orang percaya. Pokoknya saya pengen nginjilin dia jadi orang percaya. Apapun caranya saya bakal lakukan.
Saya harus mabok-mabokan, ikut-ikutan. Saya harus nongkrong bareng dia. Saya harus ngabisin waktu bareng dia malam-malam nongkrong. Bukannya berdoa, bukan baca Alkitab. Nggak apa-apa. Yang penting saya bisa menginjil dia. Halo, coba koreksi lagi. Apakah benar kita mau menyelamatkan untuk Kristus, atau malah kita ingin menikmati kenikmatan tersebut? Maka hal yang harus kita pahami tadi, yang pertama, ketika kita berbicara mau menyelamatkan generasi ini, sudut pandang yang kita punya itu harus sudut pandang Allah. Karena apa? Karena yang pertama, Allah memandang sesuatu berbeda dengan manusia. Manusia mungkin memandang, oh ini ada dosa besar, ini ada dosa kecil, oh ini masih bisa kita tolerir, oh ini dosa ini masih gak apa-apa, oke lah, nanti kita masih bisa ampuni. Tapi di mata Allah, dosa ya dosa. Dosa yang akan membawa kepada kematian kekal. Dosa yang akan memisahkan Allah dengan manusia. Tidak ada dosa besar ataupun kecil. Sekali dosa, tetap dosa. Kita harus bisa memahami cara pandang Allah, bahwa Allah berbeda memandang segala sesuatu dengan caranya manusia. Lalu yang kedua, karena Allah memandang dari tempat yang maha tinggi. Artinya apa? Begitu luas Allah bisa memandang generasi ini. Begitu luas Allah bisa memandang atau melihat kejadian apa yang akan terjadi ke depannya. Begitu luas. Dan ini membuat kita akan bisa memahami generasi ini lebih luas dan tidak sempit kalau kita menggunakan sudut pandang Allah. Cakupan kita dalam memandang generasi ini akan lebih luas. Karena apa? Karena orang yang hari ini, misalkan hari ini orang itu masih hidup dalam dosa, belum tentu 5-10 tahun ke depan mereka hidup dengan sama. Bisa jadi mereka orang yang lebih militan, orang yang lebih cinta Kristus mati-matian. Siapa yang tahu? Maka itu kita bisa menggunakan sudut pandang Allah supaya bisa melihat generasi ini dalam sudut pandang yang lebih luas lagi. Dan yang ketiga, karena Allah memandang dengan penuh kasih, hingga dia disebut sebagai sahabat orang berdosa. Karena apa? Karena Allah menaruh kasih kepada orang yang berdosa. Dia rindu orang-orang ini tidak masuk ke dalam hukuman kekal, tidak masuk ke dalam api neraka, tapi menerima kehidupan yang kekal daripada Allah. Maka itu dia memandang semua orang, memandang semua manusia, baik berdosa pun dia memandangnya dengan penuh kasih. Karena apa? Karena hati seseorang bisa saja berubah ketika Roh Kudus menjamah hati mereka. Mungkin yang hari ini benar-benar berdosa parah, 5-10 tahun ke depan mungkin bisa saja memberikan diri untuk melayani Tuhan. Siapa yang tahu? Maka penting kita harus memandang generasi ini dengan penuh kasih, memandang orang-orang di sekitar kita dengan penuh kasih. Supaya apa? Supaya benar, supaya nyatalah tugas kita sebagai generasi muda untuk menyelamatkan generasi ini. Kiranya Tuhan Yesus mencintai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk segala anugerah kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur bahwa pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami rindu ya Bapa, Engkau memakai setiap kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, memberikan kami kemampuan untuk bisa membawa orang-orang, membawa generasi ini datang kepada Kristus. Kami juga rindu ya Bapa, kiranya kami bisa menyelamatkan generasi ini dengan sudut pandang yang benar, yaitu dengan sudut pandang Allah, bahwa Allah memandang segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang berbeda, memandang dengan cara yang unik dalam setiap kejadian yang ada. Karena kami tahu juga Tuhan, di setiap kejadian yang ada semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan. Kami juga mau belajar ya Bapak, ajar setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa memandang dengan cara pandang Allah, memandang generasi ini lebih luas lagi, tidak mudah menjudge, tapi bisa lebih lagi menyelamatkan generasi ini, mengasihi generasi ini. Dan ajar setiap kami untuk bisa memandang generasi hari-hari ini, generasi muda saat ini dengan penuh kasih, seperti Engkau yang telah mengasihi kami ya Bapa. Ajar setiap kami, kuatkan setiap kami, mampukan setiap kami, agar kami dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di bumi
ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di Bless Community ini ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong setiap mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi permasalahan mereka hari-hari ini, Engkau yang tolong berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam keadaan susah, Engkau yang berikan penghiburan. Di dalam keadaan sakit, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu masih ada mujizat-Mu, Engkau masih bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Mungkin hamba-Mu selesai berbicara pada saat ini, tapi hamba berdoa biar kiranya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu, Roh Kudus-Mu yang terus menjamah setiap hati anak-anak-Mu, supaya apa yang kami dengarkan saat ini itu tertanam dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa yang mengucap syukur. Haleluya. Amin.